أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali kita di kelas kita pada malam hari ini. Program belajar bahasa Arab metode MBBA. Mari belajar bahasa Arab Al-Quran. Insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk pada kelompok ayat yang baru, kelompok ayat ke-16. Sebelum kita mulai kelas kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan di amal ibadah diterima oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, taufik, hidayah, dan inayahnya. Mari kita membaca Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal alamin. Dengan apa yang kita baca, doa-doa kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala dan dijabahi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah dibaca semua ya Bapak Ibu? Ayatnya? Insyaallah. Ayat insyaallah. Jadi sebenarnya ketika kita membaca satu minggu tuh kita mengulanginya itu bisa 4 kali. Pertama sebelum masuk kelas kita review, kemudian ketika review sekarang ini kali kedua, nanti ketika terjemahkan ayat itu mengulang yang ketiga, terus mengisi logbook itu sudah mengulang yang keempat. Nah, jadi dengan macam cara itu semakin melekat apa yang kita pelajari insyaallah. Amin. Kita mulai dari kalimat baru pertama pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama wattaba'u. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Mengikuti ya. Jenisnya Fi'il. ya, fi'il madi, mudhari, Fi'il madi. fi'il madi. Ya. Selanjutnya ya, tatlu. Kalian membaca. Ya. Membaca. Jenisnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Ya. Selanjutnya mulki. Kerajaan. Atas. Mulki, kerajaan. Kerajaan. Jenisnya adalah Isim jamid. Isim jamid. selanjutnya Sulaiman. Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jenisnya adalah Isim jamid. Isim jamid. selanjutnya kafaro. Ingkar. Mengingkari. Ia mengingkar. Ya, jenisnya adalah Fi'il madi. Fi'il madi. selanjutnya yu'allimuna. Mengajari. Ya, mengajari. Mengetahui itu alima ya'lamu. Membuat sesuatu itu menjadi tahu itu 'allama yu'allimu. Nah, itu maksudnya Mengetahui. mengajarkan ya. Artinya membuat seseorang menjadi tahu. Ya. Jenisnya adalah Al-mudhari. mudhari ya. Gimana Ibu? Maaf Pak Ustadz bertanya. Ini kan di sini mengajari mereka. Ya. Barusan Pak Ustadz bilangnya
Mengajarkan. Mengetahui. Ya, sebentar Ibu, saya akan jelaskan dengan slide. Ya. Nanti di buku ketiga kita akan belajar ilmu sorof, ada perubahan beberapa kalimat tuh dari kalimat yang lain, dari kalimat asalnya. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Itu artinya adalah mengetahui. Makanya ilmu itu pengetahuan. Oke. Nah, ketika di dalam bahasa Arab ilmu sorof nanti kita akan belajar ketika ada penambahan tasydid atau penambahan alif ya, hamzah di depan, itu artinya menjadikan sesuatu itu bagaimana. Contohnya dari alima ya'lamu ada penambahan penggandaan huruf di tengah. Jadi allama yu'allimu. Yu'allimu artinya adalah membuat sesuatu atau membuat seseorang ya. Membuat seseorang seseorang menjadi tahu. Nah, ini kan pekerjaan ini disebut mengajarkan, ya kan? Mengajarkan. Oke. Makanya pengajaran itu ta'lim. Ta'lim itu pengajaran. Nah, jadi itu maksudnya Ibu. Iya. Ya. Pengajaran. Ya. Jadi memang ini artinya kan perubahan kata ya Pak Ustadz ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris future, past tense gitu ya Pak Ustadz ya. Misalnya, ya. Tapi kalau di sini mungkin cara penetapannya berbeda gitu. Ya. Ini lebih ke apa? Leksikal. Ilmu istiqaq itu pengambilan kata dari kata yang lain. Jadi ada sorof itu kan morfologi kata, dia dari satu bentuk ke bentuk lain. Kemudian ada lagi yang dia lebih advance, seperti yang begini. Ini bukan perubahan bentuk lagi, tapi sudah dari maknanya sendiri sudah berubah. Dari makna dasarnya sudah berubah. Ya. Insya Allah nanti di buku 3 Ibu. Iya Pak Ustadz. Insya Allah. Ya. Lanjutnya. Pokoknya sekarang diikutin dulu ya Pak Ustadz ya nanti terasa itu perubahannya ya. Ya. Di buku 1 dan kedua ini memang fokusnya adalah mendengar. Jadi mendengar kata, kalimat, suaranya apa, maknanya apa. Jadi seperti anak kecil. Nanti ketika buku ketiga nanti fokusnya sudah bukan lagi mendengar tapi paham. Jadi misalkan disebutkan kalimat, fokusnya adalah bisa tahu ini jenisnya apa walaupun tidak tahu maknanya. Bentuknya modelnya begini, ini fi'il madhi nih. Modelnya begini, ini adalah masdar walaupun artinya tidak tahu. Karena sudah fokusnya pemahaman nanti itu, insyaallah. Insyaallah. Ya. Selanjutnya kalimat selanjutnya as-sihr. Sihir. Sihir jenisnya adalah Isim jamid. jamid. Selanjutnya malakaini. Dua malaikat. Malaikat. Dua malaikat.
Oh, dua malaikat. Satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, banyak malaikat malaikah. Jadi di bahasa Arab malaikat itu jamak. Kalau Banyak. di bahasa kita malaikat itu kan satu ya. Jamaknya malaikat-malaikat, para malaikat. Ya. Jenisnya adalah Isim jamil. Isim jamid. selanjutnya Babil. Babil. Nah, ya, Babil ini nama negeri Babil, Babilonia. Jenisnya Oh, adalah bukan burung babil. Ababil. Nah, ababil itu. bukan Ibu. Oh, iya, babil. Itu Ababil ya. Iya, babil. Ya. Ini Babilonia, negeri di Irak ya, Mesopotamia. Jenisnya adalah isim Isim jamid. jamid. Kemudian Harut wa Marut. Harut, Marut. Isim Ini jamid. isim dua-duanya, isim jamid. Selanjutnya Harut Marut Yaqul. ini kan nama malaikat ya Pak Ustadz? Ya Bu, Iya. betul. Nama malaikat. Nama malaikat yang dapat ujian, tapi ternyata tidak lulus ketika ujian. Dapat ujian juga. Dalam ujiannya itu Jadi, dapat ujian. iya, jadi yang mengajarkan sihir-sihir juga ya Pak Ustadz ya? Kalau kita baca ayatnya, nanti selepas ini Bu, kita Iya, akan coba baik. terjemahkan ayat yang panjang nih ya. Baik Pak Ustadz. Jadi apa yang mereka ajarkan tuh ujian sebenarnya buat manusia. Jangan kufur dengan ujian itu. Artinya ilmu yang mereka bawa nih, jangan manusia ini terperdaya dengan ilmu itu. Ya. Selanjutnya yaqula Berkata. kata jenisnya adalah Berkata. mudhari. Selanjutnya fitnah. Jadi maaf Pak Ustadz berkata tapi dalam kurung dua itu bagaimana itu maksudnya? Dua orang Ibu. Dua orang. Dua orang. Pelakunya Dua dua. orang. Iya. Ini kembali kepada Harut dan Marut itu. Iya. Keduanya berkata ya. Selanjutnya fitnah. Nah, Fitnah. Ya. Jenisnya adalah isim isim jamid. ya. Selanjutnya yata'allam. Ya, ta'alam, mempelajari mereka ini. Yata'allamuna ya, mempelajari. Jenisnya adalah Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Ya, kita coba kembali sebentar. Nah, ini. Ini perkenalan ya Bapak Ibu sebelum masuk nanti buku 3. Ta'allama yata'allamu. 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 Ya, ini artinya menjadikan diri itu tahu atau belajar. Jadi bahasa Arabnya belajar ta'allama yata'allam. Di ayat itu kan Ustadz saya mau nanya, ini Pak Ustadz bisa tulis Arab, bisa tulis Latin, itu ya. dari laptopnya ya? Iya Bu. Oh. Jadi, Apa tuh nama laptopnya tuh Pak Ustadz? laptop biasa Bu. Nah, ini saya akan coba lihatkan. Itu ada yang diinstal, apa kita membeli bisa keluar begini Pak Ustadz tulisannya? Ada settingnya Bu, setting bahasa. Oh iya, iya. Recording in progress.
Ya. Laptop biasa, Bu. Iya Pak Ustadz, saya udah lihat. Ya, tapi alhamdulillah saya sudah hafal hurufnya, jadi tidak perlu ada tulisan Arabnya di laptop ini. Iya. Jadi tinggal di setting Iya Pak bahasa, Ustadz. nambah bahasa seperti orang nambah tulisan Cina misalkan ya. Sama Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya yufarriquna. Membedakan. Membedakan, ya, jenisnya adalah Fi'il mudorek. mudhari'. Selanjutnya al-mar'i, Orang. jenisnya adalah Isim jamid. jamid. Selanjutnya ad-dharrina. Yang memudaratkan. Memudaratkan, yang memberi mudarat. Ya, yang memudaratkan atau yang memberi mudarat. Jenisnya adalah Isim mustaq. mustaq ya. Karena dia diambil dari fi'il dharra yadurru. Makanya bahaya dalam bahasa Arab itu doror. Disebut doror. Sesuatu yang darurat. Ya, kata darurat itu dari kata Arab ya. Darurat artinya kalau tidak dipenuhi akan terjadi bahaya. Bahaya sendiri disebut doror. Maka di fiil selanjutnya yadurru. Ini artinya inilah fiil membahayakan atau memberi bahaya. Dor itu adalah pelakunya, kata kerjanya yadurru. Dorro yadurru, dor. Jenisnya adalah yadurru. Isim mustaq. Fi'il mudhari'. Ya. Oh ya, dulu fi'il mudorek. Ya. Selanjutnya yanfa'u. Manfaat. Memberi manfaat. Ini lawan katanya dari yadurru. Jenisnya adalah Fi'il mudorek. Ya, selanjutnya alimu. Mereka Mengetahui. Tahu jenisnya adalah Fi'il madi. Fi'il madi. selanjutnya khalaq. Bagian. Jenisnya adalah Isim jamid. Jamid. ya syarau. Menukar. Mereka menukar. Menukar. Jenisnya adalah Fi'il madi. selanjutnya masubatun. Pahala. Jenisnya adalah Isim jamid. Isim jamid. Selanjutnya lau. Jika. Jenisnya adalah Harf syarat. selanjutnya Harf ra. syarit. Ya, Bu. Harf syarit. Harf syarat. Harf syarat. Syart. Syart. Bacanya syarat. Ya. Syarat. Syarat itu maksudnya ada jawabnya. Kalau begini maka begitu. Ya, selanjutnya ra'i. Perhatikanlah. Ya, jenisnya adalah Fi'il amar. amr. Dari fi'il madinya ra'a yura'i. Ya. Selanjutnya al-kafirin.
Orang kafir. Orang-orang kafir. Orang kafir. Jenisnya adalah Jam Mustaq. ya ini isim mustaq. Isim mustaq. Ini orang Isim mustaq. kafirnya jamak ya Pak Ustadz. ya Bu, jamak. Kalau Selain- satu Kafir, kafir gitu ya. kafir, ini kafirin gitu ya. Dan Kafir. bentuk jamaknya ada dua, Bu. Ada kafirun sama kufar. Nah, dua-duanya akan kita jumpai dalam Quran. Di beberapa tempat ya, qul ya ayyuhal kafirun, ya kan. Di tempat lain al-kuffar, ya, disebutnya dengan al-kuffar. Ya, Saat ini tanya Ustadz, ya silakan Ibu. ini apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ro'ina, tetapi katakanlah undurna. Artinya apa, Tat? Ro'ina. Eh, maksudnya itu gimana, Bu? Maksudnya ro'ina itu apa? Kemudian undurna. Ya, ro'a ini ketika orang beriman itu berdoa ro'ina, maka orang Yahudi itu mengolok-oloknya gini. Jadi ru'unah itu semacam kesialan. Jadi diplesetkan doanya orang beriman oleh orang Yahudi disebut ru'unah. Makanya turun ayat jangan bilang ro'ina. Padahal sebenarnya boleh saja, tapi karena orang Yahudi mengatakan mengolok-olok doa itu dengan memplesetkannya menjadi ru'unah atau kesialan, maka Allah suruh ucapkan unzurna, lihatlah kami ya Allah. Lihatlah kami ya. Jadi itu maksudnya, ada sebab nuzulnya dari turunnya ayat ini. Kita lihat Al-Quran ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kalian mengatakan peliharalah kami dalam doa ya. Jangan kalian mengucapkan seperti begini. Wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna. Lihatlah kami dan dengarkanlah kami. Dan dengarlah. Karena mereka ra'ina diolok-olok jadi ru'unah oleh orang Yahudi. Wallahu alam. Semoga cukup jelas ya Bu ya. Iya. Ya, selanjutnya al-kafirin sudah ahli. Ahli. Jenisnya adalah Isim jamir. Isim jamir. ya al-musyrikin. Orang-orang musyrik. Ya, jenisnya adalah Mustaq. Isim Isim mustaq. mustaq. yakhtassu. Yakhtassu. Menentukan. Ya, menentukan bisa di dalam makna lain bisa juga mengkhususkan. Mengkhususkan. Menspesialkan bisa juga. Jenisnya adalah Fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Selanjutnya zu. Pemilik. Milik. Pemilik. Jenisnya adalah Isim jamir. Jamid. jamid. Selanjutnya al-fadli. Karunia. Karunia. Jenisnya isim Jamil. Jamir. jamid. Selanjutnya al-azim. Besar. Besar. Jenisnya adalah Ada Isim mustaq. mustaq ya. Isim mustaq. Ini ada fadli, kemudian fadilah. Nah, kalau fadilah itu karunia juga. Ya, karunia juga. Sama Bu mana ya? Ya, kita coba terjemahkan satu ayat saja. Ayat 102 nih, ya. Insyaallah ya Bapak Ibu. Ya, kita karena alhamdulillah lumayan banyak yang hadir. Kita coba potong-potong. Yang pertama dari wattaba'u sampai mulki Sulaiman. Ya, sampai mulki Sulaiman ya, pendek dulu. Ya, silakan siapa yang mau coba?
Saya coba ya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Dokter. Wattaba'u, attaba'u ini mengikuti, mereka mengikuti ya. Ya. Ma apa-apa taslu. Apa-apa yang kalian baca. Jadi mereka mengikuti apa-apa yang kalian baca. Saya Tak di sini ini kembalinya bukan kepada kamu Ibu, tapi kepada setan. Jadi dia mereka. Setan tadi ya. Ya. Allah ini atas mulki kerajaan Sulaiman. Ya, alhamdulillah. Terima Jadi, kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan ke atas kerajaan Sulaiman. Ya. Selanjutnya, Oma kafaru Sulaiman sampai yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Sihra. Silakan. Apa-apa. Siapa mau coba? Ya, wa maka kafara Sulaiman Ya. dan tidaklah Sulaiman mengingkari, walakin syaiton, akan tetapi syaitan itu kafaru mengingkari, wa yu'allimunan nasa. Tidak ada wanya Bu. Mereka Langsung yu'allimunan nasa. yu'allimunan nasa dan mengajari manusia sihir. Ya. Ya, sampai situ Bu. Ya. Oh ya. Terima kasih. Sampai di sini ada yang tidak paham? Konteksnya. Ya, jadi biar kita paham, saya akan ceritakan kenapa turun ayat ini ya. Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal, lalu setan itu menyebarkan desas-desus bahwasanya Nabi Sulaiman itu tukang sihir, bukan nabi. Ditujukanlah di bawah singgasananya tuh banyak kitab sihir. Dan setelah ini ternyata dibukalah singgasananya dan ditemukanlah kitab-kitab sihir. Sehingga semakin goncanglah orang-orang. Akan tetapi kisah yang sebenarnya bahwasanya Nabi Sulaiman kan termasuk Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu setelah diusir dari Mesir, ya, kemudian banyak kejadian-kejadian, ya, banyaklah setan mengajarkan sihir kepada mereka. Ilmu-ilmu itu, kitab-kitabnya dikurung oleh Nabi Sulaiman di bawah singgasananya, tak boleh orang buka. Jadi kemudian Al-Quran membela Nabi Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafir. Maksudnya bukan Sulaiman yang bermain sihir. Bukan Sulaiman yang mengajari sihir. Walakinna syayatinu kafaru. Tapi setan-setan yang kufur, yang ingkar sebenarnya. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihir. Karena mereka lah sebenarnya yang mengajarkan sihir, bukan Nabi Sulaiman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sudah mulai paham ya maksudnya ayatnya berbicara apa? Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang mengikuti apa yang dibacakan setan-setan ke atas kerajaan Sulaiman. Maksudnya membacakan cerita jelek tentang Nabi Sulaiman. Ya. Selanjutnya wama unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya, silakan siapa yang mau coba? Halo? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya. Dan tidaklah diturunkan ke atas dua malaikat dengan Babil, Harut dan Marut. Ya. Bi itu kita ulang lagi Ustaz. Bi itu bisa berarti dengan, bisa berarti pada. Kalau dia nyebut nama tempat berarti di situ bukan dengan, tapi pada.
Ya, pada ya. Oh, berarti dan tidaklah diturunkan ke atas 2 malaikat pada Babil, Harut dan Marut. Ya, pada negeri Babil, Harut wa Marut. Ya. Syukran Ustaz. Selanjutnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Kita coba Ibu Rupi. Maaf Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz? Ya, wa ma yu'allimani min ahadin. Oh, wama yu'allima wama dan tidak malaikat Harut dan Marut tadi yu'allima wama yu'alliman dan tidak Harut dan Marut mengajari min dari ahadin satu Maksudnya satu hatta. orang. Oh, satu orang hingga yakula hingga kedua malaikat itu berkata yakula innama nahnu sesungguhnya kami nama nahnu fitnah sesungguhnya kami fitnah. Nah, ini nggak nyampe nih, Ya. Ustaz saya. Nah, ya. Ini fitnah. Biasanya diterjemahkan juga ujian. Sesungguhnya kami ini Oh, adalah gitu. ujian. Fitnah. Ya. Fala takfur. Maka janganlah jangan kamu mengingkari. karya. Jadi Oh, jadi ini maksudnya malaikatnya ini ya Pak Ustadz? malaikatnya sudah kasih ini. Sudah ngajarin. Kalau di awal sebelum menyatakan sesuatu, disclaimer ya. Malaikatnya sudah disclaimer di depan. Kami ini ujian. Jangan kamu kufur. Jangan kamu terperdaya dengan ilmu-ilmu ini maksudnya. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Silakan. Kita coba Ibu Wike. Bu Wike. Ustaz. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fataya'lamuna maka mereka mempelajari min huma dari keduanya ma apa-apa yang yufarriquna mereka membedakan bihi dengannya baina antara mar'i orang wa zauji dan istrinya. Ya. Yufarriquna ini dalam konteks ini sebenarnya paling tepat itu membedakan dalam makna memisahkan. Ya, jadi orang-orang di negeri Babylon tuh belajar dari dua malaikat ini cara membuat suami istri itu bercerai. Ya. Dengan segala macam cara. Kalau sihir tentu dengan kerjasama dengan yang gaib ya, dengan jin biasanya. Ya, lanjut. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Nah, ini pamungkas inti utama di ayat ini bagian inilah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Kita coba Ibu Fadliyatul Asra. Ustaz. Ya, silakan Ibu. Wama dan sebentar loh. Dan tidak di wama dan tidak ya Ustaz. Dan tidak Ibu. Tidak mereka bidorri nabihi yang mudarat memberi bahaya, memberi mudarat
Bihinya itu ke siapa ya Ustaz? Kepada ilmunya itu, Bu. Oh, mudarat pada ilmu min Ini ahadin. maksudnya dengan ilmunya itu. Oh, dengan ilmu itu min dari ahadin satu illa biidni, ilahnya kecuali dengan biidnillah, izin Allah. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Nah, ini inti ayat ini yang paling utama, tidak ada yang memberi bahaya kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi sebelumnya tadi disebutkan ilmunya bisa membuat orang bercerai, ilmunya menjadi ujian. Nah, tapi yang semua itu berbahaya, tapi lebih bahaya lagi izin Allah. Nah, jadi kalau izin Allah yang lebih berbahaya, tentu orang harusnya takutnya kepada Allah itu, berlindungnya kepada Allah. Nah, ini pokok tauhid yang utama yang disebut di ayat ini. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ah, mudah nih. Silakan. Ibu Mursidah. Baik Ustadz, Ya, silakan Ibu. tapi saya belum bisa ini ya Ustadz, minta maaf. Ya. Dicoba boleh Bu, pendek aja nih. Wa yata'allamuna artinya Bu. Yata'allamuna. Wa yata'allamuna wa dan yata'allamuna. Lupa saya Ustadz. Yata'allamuna. Dan mereka belajar. Dan mereka mempelajari. belajar. Dan mereka mempelajari ya, ma yadurru apa yang apa mudarat ya Ustaz? Ya, membahayakan, memudaratkan mereka. Ya, membahayakan mereka wala dan tidaklah ya Ustaz ya. Yang fa'u apa memberi manfaat ya Ustaz? Ya. Mereka. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang memberi bahaya buat mereka dan tidak memberi manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, Ibu Siti sudah, Ibu Siti Maryam sudah. Ya belum Ustaz. Oh ya, coba Ibu. Ya. Ibu Susi ya. Silakan ya. Ibu Susi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimu lamanistaro wa malahu fil akhirati min khalaq. Walaqad dan sungguh alimu mereka mengetahui lamanistarrohu barang siapa yang menjualnya malahu tidaklah baginya fil akhirati di akhirat min khalaq dari keuntungan. Ya. Di dalam bahasa Arab itu ishtaro itu memperjualbeli atau mempertukarkan. Jual beli itu kan menukar sebenarnya. Jadi dia tukar bahaya dengan manfaat itu. Jadi mempelajarinya itu bahaya, tidak mempelajari manfaat. Mereka tukar itu. Maka tidak ada mereka di akhirat mendapat keuntungan. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, selanjutnya walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ini kita terjemahkan sama-sama. Walabi sama wa dan la bi'sa. La di sini sungguh benar-benar ya. Dan sungguh ya bi'sa. Alangkah buruk, amat buruk. Ma syarau bihi, apa yang mereka tukar itu. Apa yang mereka tukar anfusahum dengan diri mereka. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustadz nanya. Silakan Ibu. Untuk ma itu artinya tidak, tapi ada juga ma di sini artinya apa-apa. Apa-apa. Ya.
Di buku Bedanya satu, di buku satu kan sudah beberapa kali itu lewat Bu ya. Jadi bedanya itu kita melihat konteks. Kalau hurufnya sama aja Bu, bentuknya sama, mim fathah dan alif mati. ya. Dua-duanya bentuknya sama, tapi kita bisa tahu bedanya dari konteksnya. Jadi full ayatnya bicaranya bagaimana. Nah, di situ nampak yang tepat itu yang mana. Oh, gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Bismillah, saya akan bagikan setoran logbook. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, kita mulai setorannya dengan Bismillah. Ya. Untuk berlatih ya dikerjakan sambil menutup buku ya. Nanti seberapapun dapatnya nanti. Oh ternyata saya belum ingat nih makna ini apa, ketahuan nanti boleh diulang lagi sekali, 2 kali, 10 kali. Silakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keterangan mohon izin untuk mute. Bila ada pertanyaan silakan sampaikan melalui Zoom. Melalui chat Zoom ataupun WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memudahkan kita semuanya.
Mohon maaf, saya bergabung lagi Pak Ustadz. Sekarang apa nih? Sedang apa? Sekarang sedang setoran logbook, Ibu. Oh, di mana adanya Pak Ustadz? Di link, di grup WhatsApp, Ibu. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu.
Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Silakan mikrofonnya dibuka bagi yang sudah selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai menyelesaikan logbook ke-16 dan berarti sudah selesai setengah kita belajar di buku kedua ini. Itu artinya minggu depan kita insya Allah akan melaksanakan mid test. Ya, minggu depan insya Allah kita akan mengadakan mid test. Soalnya akan diambil dari logbook 11 sampai 16. Ada 100 soal seperti buku 1. 50 menentukan makna dan 50 lagi menentukan jenis kata. Nah, jadi dari sekarang sudah mulai diatur strateginya, besok mau murojaah logbook yang nomor berapa, besok lusa murojaah logbook berapa, sampai nanti di hari Selasa malam siap melaksanakan tes. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik, bila tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Ustadz. Mohon maaf lahir Oke, batin sama-sama, Ibu-ibu Bapak Ibu. Bapak semua. Iya dok, maaf lahir batin juga. Ya, izin keluar. Izin keluar.